komen, share, save, dan follow itu benar-benar harus rutin supaya ya itu tadi supaya strateginya tuh nggak gitu-gitu aja gitu teman-teman. Wait ya, sebenarnya enggak ya. Tapi kadang nge-like atau nge-save itu karena pengen naikin engagement konten biar pesan kontennya nyampe ke orang lain karena sesuai dengan prinsip dan pemikiran kita. Iya, benar-benar jadi itu. Terus biasanya share edukasi ke tempat orang terdekat. Ya, saya save dulu mau nunggu waktu yang pas. Oke, oke. Nah, selanjutnya itu tadi 4 cara supaya kita bisa mengoptimize sosial media kita. Jadi depannya ketika teman menjadi social media spesialis atau jadi content creator, ada bayangan ya untuk selalu uh, mengoptimize media dengan 4 cara yang aku mention tadi gitu. Selanjutnya aku mau share untuk manage workload dengan AI gitu. Spesialis itu tiap hari bikin konten, terus juga serunya karena berhubungan dengan dunia kreatif gitu. Tapi kan burnout tidak berat masalah kita sebagai social media spesialis gitu. Karena pada akhirnya yang harus nge-solve masalah dari social media spesialis itu ya kita lagi gitu. Si kreatornya gitu. Boleh di screenshot ini apa diketik gitu. Boleh, boleh aja. Oke. Nah, takeaways-nya itu sesi-sesi pertanyaan teman-teman banyak banget soal teori ya, karena mungkin nanti teori dasarnya itu bisa berguna di kemudian hari. Terus juga coba aja mulai bikin dummy project atau personal project yang kayak anggap aja mau produk sendiri yang harus siapa tahu gitu ya. Dari konten dummy project atau personal project itu pada akhirnya juga membuka kesempatan supaya bisa dilirik HR gitu. Kalau oh ternyata nih kandidat bagus ya, analisisnya bagus segala macam gitu. Amin. Hopefully sih seperti itu teman-teman. And then apa ada pertanyaan silakan ya. Tapi aku kasih kesempatan buat yang mau open mic dulu ya. Gitu. Oke, baik nih teman-teman. Nggak kerasa nih kayaknya udah mas lagi ke sesi tanya jawab. Bertemu Hmm? eh, eh, bertanya lewat kolom chat juga dipersilahkan di Betul, kolom betul. Q&A atau di kolom komentar aja. Nah, ini udah ada nih Kak dari siapa nih? Bacanya Oswit Dep. Boleh, Oke. silakan Kak. Oke, jadi sebelum perkenalkan nama saya Osid Devinata, saya merupakan mahasiswa S1 Bisnis Digital ITK. Jadi itu kan karena kamu ya sosmed tuh dari IG sama TikTok, tapi saya lebih aktif dari biasanya di IG itu eh, Oke. eh, aku tuh biasanya posting kayak study study case gitu loh Kak. Mm-mm. Atau lain-lain gitu kan ya. Nah, itu engage IG Mm-mm. saya itu IG bisnis. Jadi kan bisa lihat insight-nya itu. Betul. Nah, itu eh, pertama-tama saya eh, apa eh, dari apa kayak engagement saya tuh naik. Mm-mm. Pernah sebulan tuh dalam 30 hari kan bisa Mm-mm. kelihatan 30 hari atau 7 hari gitu kan Kak.
itu pernah nyentuh 96.000 Wow. Mm-mm. engagement. Nah, tiba-tiba dalam beberapa bulan ini terakhir ini turun Kak jadi 17.000 sekian gitu. Nah, itu gimana cara buat naikinnya lagi? Oke. Tadi, sorry, sebelumnya yang naik itu tuh kontennya berupa apa? Apa ya Kak? Study Formatnya case atau gitu kan. Jadi konten-konten saya iya. itu berupa study case gitu. Jadi kayak carousel di carousel terus di up ke story. Itu tentang apa ya kalau boleh tahu? Kayak platform pelatihan gitu sih Kak. Kayak apa? Study case pelatihan, Kalau study sebelum case bootcamp gini kan saya upload ke story gitu. Gitu. oke, oke. In real gitu. Jadi saya pernah ikut komunitas kayak belajar bahasa Inggris gitu kan Kak. Jadi engagement tuh engagement dari real saya itu nyampe seribuan gitu, Mm-mm. reels gitu. Tiba-tiba ini naik gitu. Oke, sebenarnya Jadi kalau apakah nggak mungkin ya, mungkin dari konten itu juga sangat-sangat berguna. That's why engagementnya bisa naik banget. Terus juga tadi kalau nggak salah uh, ikutan add yours, betul nggak? Di-upload pakai salah satu faktor supaya akun yang juga gitu. Jadi menurut aku kalau dibilang tiba-tiba aku bilang tinggi ada alasannya gitu. Jadi nggak mungkin yang tiba-tiba. Kalau sekarang kan kondisinya lagi ini ya, lagi turun gitu ya engagementnya. Si konten yang create format yang sama ataupun juga kopinya mungkin ada yang menarik namanya kalau mau optimize strategi kopinya itu berhasil gitu karena semua konten yang uh, viral yang engagementnya tinggi itu nggak mungkin tiba-tiba tanpa alasan bisa dia apanya dari segi likes-nya, komennya, share-nya atau uh, share-nya gitu atau save-nya gitu. Gitu ya, semoga menjawab. Tweet Dev. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada Dev yang ya. mau bertanya secara langsung juga, boleh raise hand aja. Jika tidak ada, boleh di kolom komentar. Nah, ini udah ada nih Kak di kolom Oke, komentar. Oke. oke, halo Kak Heidi. Heidi, oh sorry. Halo Kak Haidil. Iya Kak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya. Kedengar, kedengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aidil dari mahasiswa Universitas Boswa Makassar. Oke, halo. Izin bertanya, kan Kak, saya selain sebagai mahasiswa, saya juga sebagai freelance di salah satu koordinator kaos yang ada di Makassar. Nah, saya mau meminta tips dan trik dari Kakak, bagaimana ketika kita mengeluarkan konten di Instagram, karena saya fokusnya ke Instagram, Kak, itu tidak terlihat spam ke audiens. Oke, itu aja pertanyaannya. Ya. Dengan Kak, bagaimana tadi caranya membuat itu kayak wipe atau link yang disimpan di bio yang terkumpul Oke, semua kayak terkumpul jadi satu, Kak. oke, Terima oke. kasih. Oke.
Terima kasih Heidi pertanyaannya. Oke, jadi untuk supaya tidak terkesan apa ya spamming gitu ya, makanya harus bikin konten plan atau konten ideas gitu. Itu supaya selain supaya si konten plan itu ngejaga kita tetap bisa relevan sama audiens, ya ngebantu kita juga supaya nggak spamming gitu. Dan menurut aku ya, idealnya mungkin ya bisa dibilang ideal menurut eh, pengalaman aku. Sehari tuh cukup 2 konten tuh juga udah oke gitu kali bisnis atau akun yang Kak Haidil pegang itu tuh bentuknya media gitu. Kalau media si kontennya tuh lebih masif gitu. Jadi sehari 3 sampai 5 tuh itu cukup gitu. Jadi balik lagi ke akun sosial media yang dipegang seperti apa. Tapi aku sendiri sih menyarankan untuk dibikin konten plan supaya relevan dan juga teratur kontennya setiap harinya harus upload berapa konten gitu ya. Gitu sih. Sama tadi kalau mau bikin ini ya, landing page ya mungkin. Itu kayaknya bisa dicari deh di Google. Nah, sekarang aku carinya di Google. Kalau di Google bisa juga nih free, ketik aja free landing page for Instagram gitu atau untuk TikTok. Itu ada kok banyak banyak di Google. Gitu. Oke. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Hidil, semoga terjawab. Oke. Oke, selanjutnya nih mungkin Kak Adifa ini ada dari kolom komentar nih udah banyak juga. Yep, 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 yep. Oke, aku jawab ya sekarang dari kolom chat. Oke. Oh, ini dari Katrian di Marwe. Keren banget. Kak, saya mau tanya, kalau untuk melakukan A/B testing itu berjarak berapa hari atau minggu atau bahkan berapa bulan, Kak? Oke, aku coba jawab ya. Jadi, kalau A/B testing itu dilakuin, nggak ada idealnya sih, berapa minggu kah, berapa bulan, atau berapa tahun, itu tergantung dari kondisi si sosial media kita yang dipegang. Kalau misalnya akun sosial media kita tuh eh, udah agak kurang sehat gitu ya, maksudnya konten yang kita bikin performance-nya low. Low dalam artian yang biasanya kita achieve 1.000 likes, terus dalam 2 minggu berturut-turut likes itu selalu 50 atau bahkan 100 gitu. Mungkin itu harus sesegera mungkin dilakukan A/B testing. Jadi menurut aku lebih ke cek dulu kondisi akun sosial medianya seperti apa, separah apa, sesakit apa gitu, maksudnya si sosial medianya gitu. Kalau eh, apa sosial medianya enggak yang ngedrop banget ya, menurut aku A/B testing tuh nggak harus selalu yang apa rutin dilakuin gitu. Gitu, Patrian. Semoga menjawab ya. Aku jawab lagi. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Kak, aku masih bingung dengan TikTok aku yang baru dan udah, kok hilang? Oke. Kak, aku masih bingung dengan TikTok aku yang baru dan udah lama nggak dipakai. Jadinya kalau upload konten yang nontonnya dikit lagi. Jadi harus gimana ya? Akun TikTok itu aku buat untuk jualan, Kak. Jadi kadang suka males dibukanya gimana ya, Kak? Oke, ini sebenarnya pasti banyak banget sih masalah kayak gini. Oke, pertama-tama di TikTok itu tuh aturannya menurut aku lebih ketat. Terus juga ini yang aku tahu ya karena dulu aku sempat ikut meeting sama orang TikTok. Cara TikTok nge-share konten ke audiens tuh gini tahapannya teman-teman. Jadi misalnya Kak Anissa ini tuh bikin konten, terus di-upload lah konten itu jam 7 malam gitu. Jadi si TikTok itu bakal nge-share dulu akunnya ke 200 orang pertama. Nah, kalau misalnya 200 orang pertama itu tuh ternyata engage dan dia suka sama konten yang Anissa bikin tuh, si TikTok bakal nge-share lagi ke audiens yang lebih besar. Bertahap gitu loh, dari 200 orang, terus misalnya naik 1.000, naik 3.000, naik 5.000, sampai akhirnya bisa ber-K gitu. Makanya di TikTok tuh banyak banget yang masalahnya tuh, aduh, views stuck banget nih di 200. Karena stepnya di TikTok tuh emang seperti itu gitu. Kalau ternyata Kak Anissa nih ngerasa apa ketika udah upload konten tapi yang nontonnya jadi dikit lagi, menurut aku selain em, dicoba terus ya boleh aja sih bikin akun baru gitu sekaligus si algoritmanya tuh ngulang lagi dari awal gitu. Tapi ya as long as si produknya itu sama, menurut aku nggak apa-apa sih bisa bikin akun baru gitu. Terlebih lagi aku tuh sering banget ya baca akhir-akhir ini katanya di TikTok itu lebih ke mendukung akun sosial media yang baru netes gitu. Jadi akun yang baru netes tuh
cenderung bakal lebih disupport sama si algoritma gitu. Semoga menjawab ya. Lebih cepat di mana, Kak? Maksudnya ini platformnya ya, untuk berjualan rekomendasinya. Sebenarnya aku nggak yang apa ya, nggak mau mengkotak-kotakan sosial media gitu ya. Ini balik lagi ke produk sama tujuan marketingnya gitu. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk nge-guide Gen Z dan anak-anak muda sih menurut aku lebih di TikTok ya. Karena kan di TikTok lebih praktikal. Kalau misalnya kita rekomendasiin jualan kita terus ada keranjang kuningnya gitu kan act lebih cepat gitu. Audiens mungkin bisa lebih impulsif lah dengan adanya keranjang kuning gitu. Langsung diklik masuk keranjang, check out gitu. Aku mungkin bisa dibilang prefer ke TikTok ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di sosial media yang lain tuh juga bisa lebih cepat. Jadi tergantung produknya, tujuan marketingnya, juga tergantung kontennya gitu ya. Semoga menjawab. Oke, bertahap ya Kak. Betul, itu dari yang aku kayaknya terakhir ikut meeting sama timnya TikTok tuh di 2023 teman-teman. Jadi aku nggak tahu nih kalau sekarang apakah ada sistem yang berubah lagi atau berbeda lagi ya. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas emang harus bagus aja sih kontennya gitu. Balik lagi ke value kontennya ya. Oke, oke. Lagi nih, terus Kak mau, nah, Kak mau tanya soal orang-orang yang buat konten dengan embel-embel dapat produk gratis atau promo dengan komen mau atau dan lain-lain. Infonya kalau buat konten begini bisa lebih cepat naikin followers, Kak. Gimana caranya ya, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau embel-embel dapat produk gratis itu tuh ini sih lebih ke trik marketing aja gitu. Biar orang tuh engage dengan kontennya. Engage-nya adalah dengan mengetik di kolom komentar mau atau kirim di DM gitu. Nanti sama si kerennya pasti dibales kan. Tapi balik lagi nih. Iya ya, clickbait benar-benar. Tapi balik lagi ya menurut aku konten begini tuh juga nggak selalu bisa cepet naikin followers ya. Karena kan tergantung dari value kontennya sendiri gitu. Kalau memang kontennya tuh beneran ngasih value, menurut aku ya ada kemungkinan untuk bisa naikin followers. Tapi kalau pertanyaannya diganti jadi apakah dengan konten yang berembel-embel dapat produk gratis atau promo itu bisa meningkatkan engagement? Itu bisa, karena orang pasti bakal serbu kolom komentar dengan ngetik mau kirim dan segala macam gitu. Kalau engagement iya. Tuh, terus Kak cara biar views TikTok-nya lebih dari 200 gimana? Aku mentok 200-an mulu. Benar, ini kayaknya jadi masalahnya konten creator di TikTok gitu ya. Karena selain harus banyak A/B testing dan ngeevaluasi lagi kontennya seperti apa, menurut aku caranya cuman itu aja sih. Atau kalau beneran mau coba mulai lagi dari awal, iya boleh aja sih. Boleh untuk bikin akun baru yang bener-bener nol banget gitu. Biar mulai aja dari awal. Tapi harus diperbaiki nih strategi kontennya seperti apa gitu. Kakaknya capek keringetan. Enggak, santai-santai. Terus tapi biasanya baru dikirim kalau udah follow sih yang model begitu. Oke. Tapi ada ya, misalnya enggak maksudnya kayak kalian bakal willingly untuk komen mau atau kirim di kirim gitu atau ketik apapun ketika melihat konten yang dikasih embel-embel promo atau dapat buy one get one gitu. Tapi beneran ada ini ya? Ada yang mau komen gitu maksudnya. Dan apakah benar barangnya dikirim gitu? Ntar, ada lagi nih pertanyaan. Tetap dievaluasi ya, Kak. Benar, benar, benar. Harus dievaluasi lagi ya. Kak mau tanya gimana ya caranya buat naikin followers di IG sama di TikTok. Soalnya aku dari dulu mentok segitu aja, nggak naik-naik. Kira-kira ada nggak cara naikin followers lebih cepat? Oke, Kak Muhammad Faris, kira-kira nih produknya apa, kontennya apa. Tapi mungkin aku bisa bantu kayak gini nih. Kalau fokusnya, menurut aku ya, eh untuk ngegedein satu platform tuh nggak bisa yang berbarengan gitu. Jadi kakak misalnya mau gedein langsung di Instagram, tapi di TikTok juga pengen gedein langsung. Unless kakak ini kerjasama sama tim. Ada orang yang ngehandle TikTok,
ada orang yang ngehandle IG. Tapi kalau masih sendirian, menurut aku fokus di salah satu platform aja gitu. Misalnya di IG. Cara untuk naikin followersnya adalah yang jelas value kontennya, strategi kontennya, sama kalau di IG awal-awal tuh pakai reels aja, reels yang formatnya tuh eh, cuman video atau footage random apapun, terus dikasih teks atau copy yang menarik perhatian gitu. Dan si durasinya itu jangan terlalu panjang, maksimal kayaknya 8 detik deh, supaya videonya itu nge-looping. Jadi Instagram tuh bakal ngenilai konten yang Kak Paris bikin ini tuh dilihat dilihat beberapa kali gitu. Tapi karena kontennya pendek, jadi videonya tuh Nah, nge-looping gitu. Semoga paham ya. Tapi itu sih yang bisa aku saranin kalau di IG. Nah, kalau di TikTok harusnya sih menurut aku ini ya, eh, lebih lebih mudah dieksekusi gitu, karena di TikTok kakak mungkin nggak perlu mikirin terlalu banyak soal visual, harus diedit segala macam gitu. Kalau di TikTok sebenarnya lebih ke eh, persona dari si kreatornya atau dari produk brandingnya aja sih gitu. Kalau soal kontennya ya sama aja gitu. Gitu. Tapi saran aku emang kalau kakak masih sendiri nih, fokus di salah satu platform aja dulu. Nanti misalnya di Instagram udah 10K atau udah 20K, barulah pelan-pelan transisi ke TikTok gitu. Begitu juga sebaliknya. Lesson learn yang sempat aku dapat sih, konten embel-embel produk gratis, giveaway, atau yang luar gitu emang bakal ningkatin IR, bener. Kalau ningkatin IR, iya sih, engagement rate ya teman-teman. Tapi kalau ningkatin followers, aku belum apa namanya, belum terlalu yakin gitu karena balik lagi ke value konten dan produknya gitu. Di IG Kak biasanya ada yang ngasih template CV, info beasiswa, beneran dikirim sih kalau baik, tapi ada juga yang nawarin kelas saham. Iya iya ya, aku tahu tahu. Benar nih kata Kak Haidil ya, mirip yang sempat viral di Instagram gak sih Kak, yang videonya 1 detik. Iya dulu kan, nggak dulu sih, kayaknya beberapa waktu yang lalu tuh kayak Instagram pernah bikin tren video cuma 1 detik, tapi ternyata bisa rame gitu. Itu karena videonya tuh nge-looping, jadi ditontonnya berkali-kali gitu. Kak Adifa, konten lebih efektif memakai narasi suara atau narasi teks di Instagram dan TikTok? Pilih aja salah satu, sebenarnya dua-duanya nggak apa sih. Tapi aku prefer pokoknya suaranya tuh yang, suara atau audionya tuh yang benar-benar bikin orang bisa berhenti untuk nonton dulu videonya gitu. Jadi kalau ini sih menurut aku ya, kalau misalnya Kak Irfan ini mau bikin konten dengan apa ya, dengan audio gitu ya, antara audionya tuh lemes, lemes banget biar jadi ciri khas, atau rame yang kayak rame banget gitu, sampai jadi kayak yelping gitu. Jadi antara dua itu aja, jangan ada di tengah-tengah. Karena kalau nggak lemes, kalau nggak terlalu seru, nggak terlalu rame itu jadinya kayak di tengah-tengah aja dan cenderung lebih membosankan menurut aku gitu. Gitu. Benar, buat video nge-looping gitu di IG rame kemarin udah aku praktekin lumayan view-nya. Iya kan, benar. Nah, suara lemes kayak yang waktu itu di konten sahur yang si masnya suaranya orang-orang tuh bukan orang, maksudnya konten creator atau social media specialist atau brand owner yang mau bikin konten tuh jangan setengah-setengah gitu. Kalau mau kreatif, kreatif sekalian gitu. Kalau mau eh, all out, all out semua gitu. Tapi kalau mau seapa adanya aja gitu. Jadi bikin atau pilih ciri khas yang em, jangan di tengah-tengah gitu, jangan jangan nanggung lah ibaratnya gitu. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya guys? Ya, aku barangkali ada pertanyaan yang aku lewat ya.
bentar. Dari IG, FB, dan TikTok untuk tag, apakah sangat berpengaruh, Kak? Hashtag mungkin ya maksudnya. PP, seperti itu, Kakak, apakah berpengaruh? Eh, aduh, sejujurnya aku udah lama nggak buka Facebook ya. Tapi kalau di Instagram sama di TikTok tuh menurut aku udah nggak ini sih, udah nggak begitu berpengaruh apa-apa ya. Kecuali tadi kayaknya ada yang sempat balas, kecuali hashtag itu dipakai untuk campaign. Biasanya kan campaign tuh selalu ada hashtag atau tagline ya, tagline yang melekat gitu sama si isi campaignnya. Tapi kalau untuk konten, daily konten, menurut aku nggak yang seberpengaruh itu. Karena yang aku bilang tadi, sosial media sekarang tuh mesinnya tuh udah canggih. Jadi dia bisa nge-track kata kunci dari isi konten atau videonya, sama dari caption gitu. Jadi aku bisa jawab kalau hashtag itu nggak terlalu berpengaruh, kecuali kakaknya mau ngadain campaign gitu, campaign di sosial media gitu. Gitu. FYP itu kayak ngeri. FLF apa ya? FLF, FLF apa ya? Oh, follow. Oh iya, apalagi kayak hashtag ini sih dulu aku sering banget ya kayak orang support gitu. Follow to follow gitu kan aku nggak yang begitu ngaruh sih. Begitu juga dengan itu ya. Apa namanya? Hashtag FYP gitu. Nggak se nggak seberpengaruh itu gitu. Nah, kayak apa ada lagi pertanyaan yang aku kayaknya udah aku jawab semua. Apa ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, ada tanya nih. Kalau Kak izin mau nanya, idealnya post IG dalam seminggu itu berapa kali? Oke, jadi sebenarnya nggak ada idealnya harus posting berapa kali di Instagram. Jadi balik lagi ke produk, tujuan marketing dan target marketnya dari Kak Asep Wahid gitu. Tapi kalau misalnya kakak nih bisnisnya adalah modelnya media, yang mana produknya tuh si konten, itu kan pasti produksi kontennya lebih banyak dan lebih masif gitu. Biasanya 3 sampai 5 postingan itu udah cukup gitu kalau bisnisnya media. Tapi kalau di luar itu eh mungkin sehari itu kayak ini berdasarkan pengalaman aku ya. Sehari itu kayak dua minimal dua tuh udah cukup banget menurut aku. Jadi nggak yang spamming banget gitu. Nah, aku biasanya ketika pegang brand eh, brand gitu ya, aku tuh lebih spammingnya di story. Jadi aku lebih banyak berinteraksi sama audiens, sama followers itu di story. Kalau di story mungkin aku bisa sehari itu bikin 10 sampai 15 story gitu. Tapi kalau sehari konten yang aku upload itu mungkin dua cukup gitu seharinya gitu. Tapi balik lagi ke produk dan target marketnya gitu. Semoga ya. Oke, Kak. Oke. Kak mau tanya, oke, Kak, terima kasih sama-sama. Mau tanya, adakah tools untuk mempercepat branding social media marketing? Thanks. Sebenarnya kalau tools itu enggak ini sih, enggak ada yang benar-benar bisa bantu untuk mempercepat branding gitu kali ya. Karena menurut aku di sosial media tuh kalau mau growth akunnya, antara konten organiknya cakep banget sama KOL mungkin ya. KOL tuh zaman sekarang kayaknya udah ini banget apa namanya menginfluence banget, tapi pilih KOL-nya pun juga harus yang sesuai juga sih sama brand kita jadi tetap relevan gitu. Jadi menurut aku nggak ada sih tools yang benar-benar untuk mempercepat branding social media marketing. Berarti yang bisa Kak Bimo lakukan itu benar-benar kuatin aja di konten organiknya, atau kalau ada budget marketingnya mungkin bisa coba di KOL atau paid partnership sama brand lain gitu. Kolaborasi sekarang tuh juga lagi zaman-zamannya tinggi-tingginya brand partner, brand kolaborasi, dan KOL tentunya gitu.
Bentar. Aku baca dulu ya. Jadi untuk peningkatan penonton itu dilihat dari apanya, Kak? Maaf, Kak, masih bingung tentang untuk peningkatan penonton agar banyak yang lihat, Kak. Oke, em, kalau banyaknya, ini kita ngomongnya misalnya di Instagram ya. Di Instagram itu, kalau konten video nih terutama, konten video itu bisa dibilang penontonnya banyak ketika views-nya itu tinggi gitu. Maksudnya 100K atau 500K gitu, 1 juta, 2 juta. Berarti itu tinggi gitu ya menurut aku gitu. Nah, untuk mungkin upaya kali ya, upaya untuk apa namanya? Upaya untuk meningkatkan viewers kali ya, viewers di Instagram atau di sosial media lain ya itu balik lagi ke kontennya gitu. Sesuaikan aja kalau Kak Sidik ini mau kontennya banyak dilihat kan berarti orang tuh harus nge-like ya, harus nge-like bikin konten yang hook-nya tuh bagus, juga visualnya juga menjual gitu. Atau nggak dicampur aja, bikin konten yang supaya orang tuh bisa nge-like, komen, share, dan save gitu. Tapi menurut aku sih, kadang-kadang jumlah share itu tuh justru ini jadi apa ya? Jadi eh, penentu gitu kalau kontennya tuh rame atau enggak. Karena kalau aku pun udah nge-share video reels gitu ke teman aku itu artinya aku udah merasa relate banget sama konten yang dibuat sama si sosial media spesialisnya gitu. Gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi nih. Tapi emang dunia sosmed ini dinamis banget ya, bahkan beda hari udah bisa tren. Bener banget. Emang jadi tugas kita buat keep up sama tren-tren yang ada, harus eksekusi accept bener banget, dan gak ada hal yang baku gitu. Iya, ya, aku setuju banget sih, karena di sosmed itu bener-bener sekelibet gitu teman-teman trennya gitu. Ada yang jawab lagi ya? Ada yang nanya, sorry. Ads bikin cepet nggak, Kak? Jadi merasa em, ads itu adalah opsi terakhir, teman-teman. Kalau misalnya udah mentok banget ya, konten organik udah dibikin, KOL udah jalan, tapi ternyata sosmednya belum terlalu ngegrowth gitu ya. Boleh silakan lakukan ads, tapi ya itu benar-benar dijadiin last option banget gitu. Karena kalau aku jadi social media spesialis yang punya tanggung jawab untuk nge-growth sosmed itu berarti yang harus dikencengin dari konten organiknya, gitu. Dari ide akunya sebagai kreator, gitu. Kak, kalau tools buat cari KOL yang kakak suka pakai, nah sebenarnya kalau KOL tuh aku nggak terlalu pegang, tapi aku pernah juga soal project KOL gitu. Nah, aku carinya manual, tapi kayaknya kalau cari sekarang gitu ya di Google apa di sosial media tuh ada deh banyak tools yang bisa ngebantu KOL spesialis lebih mudah tugasnya gitu. Buat ngelisting KOL gitu ada sih menurut aku toolsnya. Karena aku pernah lihat di TikTok ininya kontennya gitu ngelewat. Ada jawab lagi, ada yang tanya lagi nih. Kak, cara jadi spesialis KOL itu gimana, Kak? Gimana kita bisa me- nge-branding? Nge-branding itu gimana cari lokal spesialis KOL atau medsos gitu, Kak? Sebenarnya kalau KOL itu mirip-mirip ya sama sosial media gitu, karena mereka tuh kerjanya sama-sama di sosial media, tetap bikin konten, tapi bedanya nggak terlalu detail kayak sosial media gitu. Jadi sosial media spesialis maksudnya. Caranya jadi KOL sih menurut aku ini ya, coba deh bikin personal project atau dummy project atau project ala-ala gitu. Iya, anggaplah sambil belajar gitu. Misalnya, posisikan aja diri Kak Asben ini tuh sebagai KOL spesialis di bidang fashion gitu. Nah, terus fashionnya itu si bidang fashionnya itu mau ngadain campaign. Nah, kakak bisa bikin tema campaignnya, terus juga bikin atau tulis rekomendasi KOL-nya siapa aja. Tulis detailnya bener sama dibikin brief caranya melakukan untuk memulai dan juga membranding diri gitu ya. Tapi kalau di LinkedIn sih kayaknya bisa dimulai dengan connect dulu ya sama KOL-KOL spesialis, terus juga ikut notice menurut aku itu sih. Gitu. Kalau
cari loker spesial atau KOL sih sebenarnya di platform manapun juga ada yang melakukan karena eh, pekerjanya lagi apa high demand gitu jadi ada gitu. Bisa cari di LinkedIn, di Glints. Aku lebih banyak pakai Glints dan LinkedIn. Mungkin bisa dicoba ya. Semoga menjawab. Menurut kakak susah mana KOL spesialis atau sosial media spesialis kalau dari kerjaan? Em, sama sih ya, dua-duanya sama gitu. Tapi karena karena eh, kita tuh kan bener-bener yang end to end proses gitu loh dari yang brainstorm ide sampai kontennya di upload sampai dievaluasi tiap itu adalah brief kontennya tapi melakukan sama-sama susah ya gitu. Setuju sih karena ads itu dilabeli ads juga kak sehingga sepengetahuan saya juga kurang trusted kalau memang views dan IR meningkat. Iya benar-benar ada juga nih yang share pengalaman aku as audience kalau soal soal ads itu entah kenapa kayak random banget bener. Masa tahu-tahu lewat ads akikahan, ads maklon skincare, bahkan paling kadang pernah lewat ads bajaringan. Ya Allah, kok bisa? Iya ya bener-bener. Emang ads tuh kadang-kadang random gitu sih. Oke. Oh iya betul. Cuma aku tarik kesimpulannya berarti ads itu kalau kita gak bisa mainnya, malah cuma buang-buang duit aja. Bener-bener. Karena ads itu juga ada strateginya ya teman-teman. Jadi bukan cuma punya duit terus langsung posting konten gitu. Itu tuh ada strateginya. Dan- Oke, apalagi apa ada lagi pertanyaannya? Tapi menurut aku tetap bisa jadi bahan eh, pertimbangan gitu untuk flexing ke HR karena kan tugas yang dikerjain itu juga praktikal sama relevan gitu sama skill yang dibutuhin di industri gitu. Jadi jangan lupa dibuat tugasnya teman-teman dan diupload di LinkedIn gitu. Ada lagi kah? Oke, kira-kira dari teman-teman apakah sudah em, sudah cukupkah atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Dan bisa ini ya ketik satu kalau sesinya udah cukup gitu, udah pas, udah clear gitu. Satu, oke, satu, satu. Aku rasa sih, alhamdulillah udah cukup ya satu, satu. Oke, oke. Oke. Kayaknya udah pada puas nih teh. Teman-teman nih udah bener-bener dikupas tuntas. Pokoknya kalau sama Kak Diva nih di sesi tanya jawab. Oke, udah banyak Tapi juga ini nih yang ada jawab satu. mungkin ada pertanyaan terakhir teh. Ini ada masuk dari Oh, link boleh. slide yang udah tim bikin. Di sini ada pertanyaan dari Kak Leni Hermawati. How to become a skilled and low profile digital marketer? Wait, bentar. Gimana, Syahid? Maaf, aku tadi lagi baca chat dulu. Oh ya. Jadi pertanyaannya dari Kak Leni Hermawati Hmm. yaitu how to become a skilled and low profile digital marketer. Sebenarnya kalau skill tuh
apalagi di digital marketing ya, menurut aku semoga kali ininya ada di sini. Kalau digital marketing tuh bener-bener banyakin update sama eh, dunia digital marketing, terutama di sosial media ya. Meskipun em, apa ya, misalnya nanti pada akhirnya kakak nggak berujung di sosial media, tapi menurut aku kerja di digital marketing tuh bener-bener harus melek banget sama tren. Kayak meleng dikit itu udah bener berubah banget gitu trennya. Dan kenapa digital marketing tuh harus melek banget sama tren? Ya karena pekerjaan kita tuh kurang lebihnya selalu ada di sosial media, selalu ada di website, selalu ada di internet gitu. Yang mana kita benar-benar harus menjadi apa, jadi akun atau jadi akun pertama gitu yang harus muncul di eh, jadi akun pertama yang harus muncul untuk audiens gitu supaya performa kita sebagai digital marketing, entah itu pembuat konten atau apa, manajemen campaign segala macam tuh tetap bisa jadi nomor pertama gitu. Itu sih semoga menjawab, intinya harus up to date banget sama tren dan juga banyak-banyak latihan practical skill gitu. Sesuai bidangnya ya, karena tadi kan yang tanya digital marketer gitu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Semoga Diva. menjawab. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir ya buat sesi kita pada malam hari ini. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Katanya ada tugas apa nih dari Oke. sesi ketiga ini? Nah, mungkin boleh langsung dijelasin sama Kak Diva. Aku boleh bantu share mungkin ya? Boleh, boleh, boleh. Sorry, karena iya sih sinyal aku jelek banget nih kalau share screen. Ditagih dong.